Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran IPA kelas 9. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Dan mari kita berdoa semoga pandemi Covid ini cepat berlalu. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang materi reproduksi pada manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA di kelas 9. Pada kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Namun, sebelum mempelajari sistem reproduksi, mari kita pahami terlebih dahulu tentang pembelahan sel. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan gambar berikut. Proses apa yang sedang terjadi? Apa yang menyebabkannya? Dan mengapa sel mengalami pembelahan? Nah, semua pertanyaan tadi dapat kalian jawab jika kalian sudah memahami tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Dan yang terakhir, menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Tahukah kalian mengapa sel mengalami pembelahan? Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Masih ingatkah kalian bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak akibat pembelahan sel. Alasan kedua kenapa sel membelah adalah untuk perbaikan. Pernahkah kalian mengalami luka? Saat kalian terluka, ada jaringan tubuh kalian yang rusak. Nah, untuk memperbaiki jaringan yang rusak tersebut, maka sel mengalami pembelahan. Alasan terakhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Reproduksi adalah ciri lain dari makhluk hidup yang memerlukan sel kelamin. Proses pembentukan sel kelamin inilah yang diperoleh dengan cara pembelahan sel. Anak-anakku sekalian, yuk kita cari tahu macam pembelahan sel. Yang pertama yaitu pembelahan sel mitosis, yang kedua pembelahan sel meiosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan mitosis memiliki 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Setiap fase memiliki ciri khas masing-masing. Pada fase profase, benang-benang kromatin menebal dan mengganda menjadi kromosom. Kemudian diikuti dengan anak inti atau nukleolus yang menghilang. Pada fase metafase, kromosom ditarik oleh benang spindel hingga terletak tepat di bidang ekuator atau di tengah sel. Pada fase yang ketiga, yaitu anafase, kromosom terpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase yang terakhir yaitu telofase. Pada fase ini, kromosom sudah berada di kutub masing-masing. Kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis, sehingga terbentuklah 2 sel anakan yang bersifat diploid. Fase pembelahan pada meiosis terbagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, di mana setiap tahapannya sama dengan pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Dari uraian penjelasan tadi, mari kita coba membedakan antara mitosis dan meiosis.
Yang pertama, tempat terjadinya. Pada mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Yang kedua, banyak pembelahan. Pada mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis terjadi 2 kali pembelahan. Yang ketiga, banyaknya jumlah sel anak yang dihasilkan. Pada mitosis dihasilkan 2 sel anak yang diploid. Pada meiosis dihasilkan 4 sel anak yang haploid. Perbedaan yang keempat, sifat sel anak yang dihasilkan. Pada mitosis, sel anak yang dihasilkan identik dengan sel induk, sedangkan pada meiosis tidak identik dengan sel induk. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah 1. Fase pembelahan mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase. 2. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anak yang diploid dan memiliki sifat sama dengan sel induk. Kesimpulan terakhir yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak yang haploid dan sifatnya berbeda dengan sel induk. Untuk lebih memahami penjelasan tadi, yuk kita latihan soal berikut ini. Yang merupakan tahapan pembelahan dari anafase adalah gambar nomor. Ya, betul, nomor 3. Soal yang kedua, gambar di bawah ini menunjukkan fase. Ya, metafase. Anak-anakku sekalian, di akhir pembelajaran ini, coba kalian buat satu analisis mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui pembelahan meiosis. Info lebih lanjut dapat kalian lihat di dalam Google Classroom kelas kalian masing-masing. Tetap semangat belajar dari rumah ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan. Tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan memakai masker dimanapun kalian berada. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.